Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Lingkungan SMP Negeri 1 Denpasar. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Lingkungan SMP Negeri 1 Denpasar. Baik, pada pertemuan kali ini kita dalam acara diseminasi guru bimbingan khusus, pembimbing khusus oleh Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SEMSI. Kemudian tambahan dari pemateri yang kemarin workshop tentang pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi yang diwakili oleh Bu Eka Damayanti, SPD MPD. Baik, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti akan kita bahas atau yang dibagikan oleh Ibu Eka dan Bu Eka bisa kita terima dengan baik. Jadi Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ini berdoa selesai. Baik, kita langsung saja mulai. Ini Bu Eka, silakan dimulai. Terima kasih Bu Marni atas waktunya. Om Swastiastu yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan juga ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan serta Wakil Merangkap MC serta ibu bapak sekalian yang saya cintai. Izinkan saya melakukan diseminasi atau pembahasan terkait dengan apa yang sudah kami pelajari pada saat BIMTEK pemenuhan guru pembimbing khusus tahap keterampilan tahun 2022. Untuk informasi, tahap yang pemahaman sudah kami lakukan 2 tahun yang lalu pada bulan Agustus sampai September juga. Jadi latar belakang dari BIMTEK ini adalah terkait dengan pendidikan inklusif, di mana merupakan bentuk reformasi pendidikan yang merangkul keberagaman dan menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan dan perluasan akses dan mutu pendidikan bagi semua. Di sini ada mengandung keberagaman potensi, keberagaman hambatan, dan juga keberagaman kebutuhan, keberagaman gaya belajar peserta didik, dan keberagaman passion dalam belajar. Jadi di sini dengan keberagaman yang dimiliki oleh para peserta didik tersebut, pendidik perlu meningkatkan kualifikasi kompetensinya agar kita ini selaku pendidik mampu memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Selain sebagai pembimbing bagi siswa, guru nanti diharapkan juga menjadi motor penggerak bagi guru-guru yang lainnya, mengimbaskan apa yang diketahuinya sehingga antar satu guru dengan guru yang lainnya ada komunikasi untuk saling berbagi, saling mengingatkan untuk bersama-sama melayani peserta didik kita, terutama keheterogenannya, kemajukannya di dalam sebuah pelayanan yang khusus. Disinilah diferensiasi tersebut akan muncul. Jadi untuk mengajarkan murid A akan berbeda dengan murid B tergantung dengan segala kemajuan mereka, keberagaman mereka. Nah, dengan demikian, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus kemudian menyusun program pemenuhan kekurangan guru pembimbing khusus. Saya akan skip saja yang ini, kita akan langsung masuk ke paparan apa ya yang dipikirkan oleh pemerintah berkenaan dengan hal ini. Nah, di sini kita akan lihat paparan yang diberikan oleh pemerintah, terutama tentang bagaimana pemenuhan guru pembimbing khusus itu. Disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tubuh kodrat itu. Jadi memang peletakannya memang seperti itu anak itu.
Jadi bagaimana kita memaklumi kemajemukannya, melayani kekhususan dan keunikan mereka. Jadi walaupun kita di sekolah umum, tentu banyak sekali kekhususan-kekhususan yang terjadi di setiap anak. Memang bukan hambatan, mungkin tidak ada hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, mungkin tidak seperti itu. Tetapi ada hambatan yang slow learner namanya. Ada yang nama anaknya itu hambatannya, ada yang kesulitan belajar. Ada juga yang namanya ini cibi, anak cerdas istimewa, berbakat istimewa. Itu juga dianggap sebagai kekhususan yang harus diberikan diferensiasi tertentu di dalam sentuhannya. Jadi peserta didik yang beragam itu bermacam-macam seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada beragam potensinya, beragam hambatan dan kesulitannya, beragam kebutuhannya. Karena dia potensinya beda, hambatannya beda, tentu dia kebutuhannya berbeda. Kemudian gaya belajarnya juga akan berbeda. Nah, sama seperti kemarin kita temukan ada anak yang aneh-aneh seperti itu, yang memang seperti itu dia. Jadi ya kita diuji kesabarannya, diuji pemahamannya untuk melayani mereka. Ada juga beragam minatnya. Nah, terkait dengan Merdeka Belajar yang dicetuskan Pak Menteri belakangan ini, Merdeka Belajar itu merupakan sebuah gagasan untuk mengembalikan hakikat belajar kepada fitrahnya, yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar, potensi serta minatnya yang heterogen tersebut. Di sini kata kuncinya adalah education for all. All children can learn. Jadi kita sayangi semua. Jadi tidak hanya anak yang sangat pintar atau cibi, tetapi yang juga dengan hambatan-hambatan tertentu. Nah, kemudian muncullah yang namanya pendidikan inklusif. SMP 1 Denpasar memang tidak mendaftarkan diri menjadi sekolah inklusif, namun pada sekolah umum dewasa ini target pemerintah akan menyediakan minimal 1 orang guru pembimbing khusus di setiap sekolah umum, karena sekolah umum pun akhirnya harus juga mau menerima anak-anak yang inklusif tersebut di lingkungan zona mereka tinggal dengan hambatan-hambatan tertentu atau kekhususan-kekhususan tertentu itu. Jadi memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai kemajemukan dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Kemudian di sini ada sekolah penyelenggaranya seperti apa, bagaimana guru pembimbing khusus itu dibentuk, tugas-tugasnya apa. Ini tidak jauh berbeda dengan BK, cuma kami lebih kepada bagaimana membangun sistem koordinasi dan kolaborasi di dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu terlayani dengan optimal. Ini tantangan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Ini teorinya. Jadi kemudian kewajiban pemerintah untuk menyediakan GPK paling sedikit 1 orang pada setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Makanya kawan-kawan, saat ini ada pembukaan pendaftaran untuk guru pendamping khusus lagi melalui akun SIM PKB Kepala Sekolah. Namun di sana sekolah yang kebetulan sudah ada guru pembimbing khususnya seperti saya ada di SMP 1 Denpasar itu belum bisa mengikuti untuk yang kali ini. Jadi apabila dibuka lagi program yang serupa, mungkin baru bisa mendaftar kembali. Kuotanya sudah terpenuhi. Nah, kemudian ini programnya pemenuhan guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif dengan pola pendidikan 84 jam pelajaran. Menggunakan 2 tahap bimbingan, tahap pemahaman yang sudah saya lakukan 2 tahun yang lalu, dan saat ini tahap penguasaan keterampilan. Guru sekolah inklusi ini akan disasar 5.000 orang. Jadi akan ada 5.000 orang guru pembimbing khusus seluruh Indonesia untuk
satuan pendidikan yang ada. Kemudian apa saja yang dipelajari di sana? Nah ini, jadi apa saja sih yang dipelajari oleh guru pembimbing khusus itu? Pertama-tama adalah anak-anak itu sangat unik, sangat beragam. Tugas kami adalah mengidentifikasi mana ini anak-anak yang super, mana nih anak-anak yang perlu disentuh, apa hambatannya dia. Itu pada saat kita pertama masuk kelas, ini selaras dengan kurikulum Merdeka, sekalian melakukan diagnostik, tes diagnostis, langsung sudah dapat kita identifikasi siapa saja anak-anak tersebut. Mohon izin saya tampilkan anak-anak tersebut, jenisnya apa saja. Di sini ada formnya. Nah, yang di sini Ibu Bapak bisa lihat, di sini yang hambatan penglihatan. Ada cara mengidentifikasinya. Ada kuesioner yang harus Bapak Ibu isi. Ada hambatan pendengaran, ada hambatan intelektual, hambatan fisik motorik, hambatan emosional. Ciri anak hambatan emosional itu sebagai berikut: sering berbuat asusila, sering berkelahi, sering membolos, sering bicara cabul, sering mencuri, kecanduan minuman keras, narkoba atau zat adiktif lainnya, mudah terpancing emosi, mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila dan hukum. Apabila ini skornya sedemikian rupa sehingga kebanyakan iya, maka di sini akan muncullah dugaannya sebagai apa dia. Hambatannya dia apakah hambatan emosi kategori tunalaras. Ya, tunalaras. Kemudian di sini ada juga hambatan autism. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Sudah diberikan panduan, jadi mudah sekali. Ada ADHD, ada slow learner. Jadi anak-anak ADHD ini tidak bisa ngomong, gerak-gerak terus, sering dalam keadaan siap bergerak, sering meninggalkan tempat duduk. Nah, ini tangan dan kaki sering tidak bisa diam, sering lari, memanjat berlebihan, dan seterusnya. Ini mereka kemungkinan dia ada hambatan ADHD. Kemudian ada yang slow learner. Ciri-cirinya cenderung sulit dalam mengikuti petunjuk, yang memiliki banyak langkah atau kompleks, daya tangkap terhadap pelajarannya lambat, kemudian sering lambat dalam menyelesaikan tugas, rata-ratanya rendah, membaca hurufnya juga gagal, kemudian memahami perintah juga kalau sudah diulang-ulang baru mengerti. Nah, itu dia masuk ke slow learner. Beda-beda tipis dengan yang kesulitan belajar. Dengan ciri-ciri perkembangan kemampuan membacanya terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Nah, ini mungkin dia masuk disleksia, mungkin dia masuk disgrafia kalau dia tidak bisa menyalin tulisan, sering terlambat selesainya begitu. Atau juga dia sulit memberikan tanda tambah, kurang, kali, bagi, lebih kecil, lebih besar. Ini mungkin masuk diskalkulia. Ini yang kesulitan belajar. Saya singkat saja. Yang terakhir ini merupakan potensinya yang berlebihan, di mana anak tersebut masuk dalam CB. Ini pun yang harus kita layani di dalam kelas. Pasti di dalam kelas itu seperti Kayla mungkin masuk ke CB, sehingga dia sangat cepat dari yang lainnya. Tapi kalau dia cepat sendiri, dia akan cenderung stres kalau kita pelan ngajarnya. Nah, ini harus ada perlakuan khusus juga untuk anak serupa itu. Jadi ciri-cirinya dia dapat membaca pada usia kurang dari 6 tahun. Kemudian dia membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki perbendaharaan kata yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, menunjukkan kesalahan dalam ungkapan verbal, memberikan jawaban-jawaban yang baik, dapat memberikan banyak gagasan, luas dalam berpikir, terbuka dan terhadap rangsang dari lingkungan dan seterusnya. Banyak sekali ciri-cirinya. Kalau ini terpenuhi berarti anak itu termasuk ke dalam kategori anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa, di mana kita sebagai guru harus memperlakukannya
berbeda, diferensiasi di dalam RPP yang kita buat. Itu tugas kita sebenarnya. Kemudian saya lanjut kembali ke sini, mohon izin Ibu Bapak. Jadi yang kedua adalah kami diajarkan setelah diidentifikasi anak ini kita nilai, praktek penilaian. Setelah kita nilai, kemudian baru kita menyusun yang namanya perencanaan, matrik perencanaan. Setelah menilai anak ini, oh ternyata anak ini seperti ini. Contoh saya berikan di sini, contoh asesmen. Nah, saya memakai yang namanya Anak Agung Bagus Jaya Arta di kelas saya sendiri. Ini sekedar contoh dan real saya wawancara dia pernah tidak naik kelas, tidak, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk, iya. Nah, kita identifikasi dia, akhirnya ketemulah anak ini slow learner. Kalau dia slow learner, kita akan membuat laporan identifikasinya seperti ini. Ini yang diwajibkan pada saat pelatihan. Nanti ini mungkin akan ada program tertentu. Kemudian asesmen dibuat seperti ini, dengan melibatkan kompetensi dasar ditambahkan di sini. KD di kelas kita apa? IPK kita apa? Lalu kemudian buatlah suatu pertanyaan untuk menilai kemampuan dia, ketidakmampuan dia, dan bagaimana solusinya. Nah, ini untuk asesmen. Kemudian kita akan membuat suatu planning matrix. Di KD yang diukur itu, apa kekuatan dari peserta didik tersebut, apa kelemahan dari peserta didik tersebut, dan apa kebutuhan dari peserta didik tersebut. Pada matrik perencanaan kita membuat seperti ini. Kemudian setelah matrik perencanaannya selesai, baru kemudian masuk kepada yang namanya program pembelajaran individual. Disinilah diferensiasi itu muncul. Pada kurikulum Merdeka kita diminta untuk mendiferensiasi terlebih-lebih kepada anak berkebutuhan khusus seperti ini. Kita diminta untuk memberikan tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, bagaimana materinya, bagaimana strateginya, bagaimana medianya. Setelah itu baru terakhir muncullah suatu RPP akomodatif khusus untuk anak tersebut saja. Di RPP yang Ibu Bapak sudah buat, selipkan warna-warna kuning untuk khusus untuk mengadopsi anak tersebut supaya mampu ikut belajar bersama-sama di dalam kelas kita. Ini ada pelatihan khusus dan memang kelihatannya susah tetapi tidak susah, sangat mudah sebenarnya. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa implementasi kurikulum Merdeka Belajar terkait erat sekali dengan bagaimana kita melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini, peserta didik berkebutuhan khusus ini, untuk dengan cara melakukan diferensiasi di pada setiap tahap. Apa saja yang didiferensiasi? Tujuan, materi, proses, dan seluruhnya kita diferensiasi, kita adaptasi dan kita akomodasikan. Ibu Bapak sekalian, kami juga sudah membuat rencana tindak lanjut di mana di sini terdapat sosialisasi tentang peran dan fungsi guru pembimbing khusus ini. Rencananya tanggal 3 September kami ajukan menjadi hari ini. Jadi ini rencana tindak lanjutnya. Kemudian kami juga sudah membuat suatu laporan kepada dinas dan sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Sekolah. Seperti ini, laporan bimbingan teknis yang kami lakukan sudah disahkan oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Sekolah. Ini hard copy-nya, itu adalah soft copy-nya. Mungkin dapat dilihat apa saja laporan tersebut yang bisa untuk menambah wawasan kita bersama. Jadi di sini laporannya sudah saya serahkan juga ke Miss Eka, mungkin bisa dipakai bersama-sama untuk penyiapan laporan yang lainnya. Jadi pada prinsipnya izinkan saya menekankan sekali lagi bahwa dalam implementasi kurikulum Merdeka kita diminta untuk menghargai perbedaan, berhamba pada anak, menyayangi anak apa adanya. Jadi di dalam guru pembimbing khusus ini, kami selaku guru pembimbing khusus diminta untuk mengimbaskan, menyampaikan kepada ibu bapak sekalian
bahwa memang ada beberapa anak dengan hambatan dan potensi tertentu yang memang harus kita pahami mereka dan kita layani sebisanya kita dengan cara yang tadi langkah-langkah ini. Bagaimana identifikasi sampai kemudian lahirlah RPP akomodatif. Demikian saya singkat saja, nanti kita lebih lanjut sambil jalan. Di perjalanan kita akan adakan diskusi lebih lanjut. Untuk waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Terima kasih atas materinya. Kita akan berbicara. Ini untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Eka Damayanti. Materinya pencegahan perlindungan kekerasan seksual dan toleransi. Silakan Bu Eka. Om Swastiastu.